Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita bersama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama kita satukan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya Tuhan kami bersama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati, pikiran kami, agar kami dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan dapat memahami, mendalami dengan benar firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari kami. Demikian juga bagi hamba, berkatilah Tuhan, agar dalam kuasa Tuhan, hamba dapat menguraikan firman-Mu dengan baik, dan kami semuanya boleh dituntun dalam kehidupan setiap hari kami, dalam kebenaran Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyiapkan bagian kita pada saat ini, kitab Injil Lukas, pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-9 hingga 13. Hingga 13. Lukas 11 ayat 9 hingga 13 menjadi bagian kita pada saat ini. Dan untuk itu saya mengundang Ibu Bapak untuk berdiri. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nama Tuhan terpujilah. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu, persilahkan duduk. Bapak Ibu, berdoa adalah satu bagian di dalam kehidupan beriman kita. Ya, semua agama mengajarkan tentang berdoa. Bagaimana berdoa, bagaimana sikap berdoa, dan sebagainya. Dalam bentuknya masing-masing. Nah, Ibu Bapak, Tuhan Yesus juga mengajarkan hal ini, menekankan hal ini kepada para murid. Di dalam kehidupan mereka bersama. Salah satu hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid adalah setiap hari, setiap pagi secara khusus, di saat masih pagi buta, Yesus mengambil waktu sendiri, Yesus mengambil waktu tersendiri untuk berdoa. Di tempat yang sunyi, sepi begitu, dan di sanalah dia menyampaikan doanya. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, para murid memperhatikan dan mereka bertanya, bagaimana berdoa itu? Caranya bagaimana? Sikapnya bagaimana? Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan mereka kata-kata doa yang mereka boleh sampaikan, yang mereka katakan di dalam saat mereka berdoa. Itu bisa kita lihat di dalam pasal 11 ini, di ayat 2 sampai yang keempat, yang kita kemudian kenal dengan nama doa Bapa kami. Nah, setelah Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus melanjutkan dengan
mengajarkan tentang doa, motivasi doa yang benar di dalam kehidupan mereka. Ibu Bapak, digambarkan di sini Tuhan Yesus yang pertama kita belajar. Ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya ia akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Perhatikan Bapak Ibu, kata Bapa di sini. Artinya apa? Tuhan Yesus mau mengingatkan, ketika kita berdoa, maka yang kita hadir itu kepada Allah sebagai Bapa. Makanya dalam doanya juga yang diajarkan, Tuhan Yesus mengatakan, dalam ayat 2 dia katakan, Bapa, dikuduskanlah namamu. Kata Bapa, artinya ketika kita berdoa, fokus kita kepada Allah sebagai Bapa. Hanya kepada Allah lah sebagai Bapa kita menyampaikan doa kita. Ini sebenarnya mau mengingatkan kepada mereka bahwa jangan berdoa kepada Allah sebagai Bapa, tetapi kemudian berdoa kepada dewa-dewa sesembahan lain. Kalau ibu bapak perhatikan di dalam ayat 14 sampai 23 di pasal 11 ini dalam kitab Lukas, Tuhan Yesus juga menyinggung ada namanya Beelzebul, suatu penyembahan-penyembahan lain yang dipakai iblis untuk merasuki kehidupan iman orang-orang Israel. Itu adalah penyembahan dari orang-orang di sekitar mereka, orang-orang Israel yang sudah merasuki kehidupan orang Israel sehingga terjadi sinkretisme. Sinkretisme itu Bapak Ibu adalah sikap iman yang mendua, begitu mudahnya. Menyembah Allah iya, menyembah kepada Beelzebul juga iya. Nah, Allah tidak mau seperti itu. Doa kepada Allah iya, doa kepada Beelzebul juga iya. Dan seterusnya. Artinya apa Ibu Bapak? Allah mau bahwa kehidupan iman kita, ketika kita berdoa, hati dan pikiran kita fokus kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan juga, jangan setelah selesai berdoa, lalu fokus juga kepada yang lain. Gak boleh. Hidup ini seutuhnya hanya disearahkan kepada Allah. Itu saja. Tidak ada yang lain. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang penting. Hal pertama, kiranya kita belajar dari perikop ini. Ketika kita berdoa, maka seluruh kehidupan kita memang kita arahkan pada Tuhan. Hidup ini adalah kepada Tuhan, Allah sebagai Bapa. Yang kedua, Ibu Bapak, ketika kita berdoa, maka yang harus ada kesadaran dalam diri kita. Kita minta kepada Bapa. Bapa yang tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tuhan Yesus memang mengatakan ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Betul. Tapi Tuhan Yesus katakan itu dalam rangkaian bahwa manusia, kita umat percaya, kita anak-anak Tuhan harus datang dan memintanya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Dan percaya, apa yang kita perlukan, Tuhan tahu sebenarnya. Dan Ia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka ayat 11 dan 12 ditegaskan itu. Ayat 12 saya bacakan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Tidak. Akan diberikan. Kalau dia butuh telur, Tuhan akan berikan. Artinya Ibu Bapak, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sehingga mintalah kepada Tuhan dengan hati yang sepenuhnya. Sungguh-sungguh punya inisiatif, punya kesadaran diri, hadir kepada Tuhan menyampaikan segala keberadaan kita. Dan percayalah sekali lagi, Tuhan akan menjawab segala doa Anda. Kalau itu kebutuhan Anda, bukan keinginan Anda. Yang kedua, ketika kita berdoa, maka biarlah tuntunan Roh Kudus Tuhan
yang menuntun kita, menyadarkan kita sikap doa hati yang benar di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, pikiran, perasaan kita betul-betul hanya terarah pada kasih dan kuasa Tuhan adanya. Ibu Bapa yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan ini dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus Tuhan yang menuntun kita, sehingga kita bisa memahami dengan baik, memahami dengan benar karya dan kuasa Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, biarlah Tuhan yang hadir dan menuntun kita dalam kuasa Roh Kudusnya. Bukan hati pikiran manusia kita. Kalau hati dan pikiran manusia kita, maka kata-kata doa kita mungkin begini. Tuhan, kenapa saya sudah capek nih berdoa? Tuhan, saya sudah berulang kali berdoa, belum dapat ini jawaban. Mas, saya sudah berdoa Tuhan, berulang kali saya sudah sampaikan. Yang saudara saya yang sakit belum tersembuhkan. Itu artinya pikiran manusiawi kita yang menuntun kita. Tetapi kalau pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan yang menuntun kita, maka apa yang ada dalam ucapan doa kita? Tuhan, biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu, itu yang terjadi. Ajar kami untuk memahami berkat-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Itu yang benar. Itu artinya Roh Kudus Tuhan hadir dalam kehidupan ibu bapak saudara. Kiranya ini menjadi pelajaran yang ketiga buat kita semuanya. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menuntun ibu bapak untuk betul-betul bisa menyampaikan doa ibu bapak dalam kebenaran Tuhan adanya. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kasih dan kuasa Tuhan, kita juga belajar seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Motivasi yang berdoa yang benar. Yang pertama, berdoalah kepada Bapa di sorga. Hanya kepada Bapa di sorga. Setialah kepada itu. Yang kedua, percayalah bahwa ketika Anda berdoa, Tuhan tahu kebutuhan Anda. Tuhan akan penuhi kebutuhan Anda, bukan keinginan Anda. Ketiga, dalam berdoa, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun Anda dalam menyampaikan doa Anda. Karena disitulah kasih dan kebenaran Tuhan akan mencerahkan hati dan pikiran Anda untuk mengerti akan kehendak Tuhan yang Anda harus lihat, lakukan dalam kehidupan Anda setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.